Tapi ya, shalom teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih Ijaya Santi. Dari Puncak Tikala, saya kembali menyapa teman-teman lewat tayangan live di akhir pekan ini. Nah teman-teman, barusan saja kita mendapati pemberitaan yang sedang marak viral di Republik tercinta ini teman-teman, khususnya di Jakarta, di mana ada orang yang marah, orang yang mungkin tidak menerima ya karena adanya rumah makan Padang yang mana konten dari rumah makan Padang ini semua makanannya terdiri dari babi teman-teman, atau bernuansa babi. Nah, nama rumah makan restorannya adalah Babi Ambo. Ya, Ambo itu adalah saya. Jadi Babi Ambo itu babi saya gitu ya. Nah, orang marah, orang Padang marah. Ya, komunitas masyarakat Padang, terutama politikus-politikus Padang seperti Andre Rosadi. Ya, teman-teman tahu beliau adalah politikus Gerindra yang kemarin juga sempat top ya. Andre Rosadi ini marah-marah karena dia merasa bahwa nasi Padang adalah milik orang Padang. Nasi Padang itu adalah milik orang Muslim. Walaupun ya secara fakta di kita ada siapa saja makan nasi Padang. Bahkan banyak orang Kristen juga yang menyukai, ya, bahkan memfavoritkan nasi Padang. Tetapi mereka merasa bahwa nasi Padang identik dengan Islam. Sehingga kalau ada nasi Padang dengan bumbu babi, itu menjadi sesuatu yang menurut mereka adalah penistaan. Nah ini kita coba bahas ya teman-teman. Sebenarnya kesalahannya ini di mana sebenarnya? Saya tidak habis pikir kalau ada orang-orang yang masih memiliki pemikiran seperti ini ya, karena menurut saya teman-teman, ini adalah masalah selera, ini adalah masalah pasar. Ya ketika pasar senang dengan adanya ini, ya itu tidak masalah. Asalkan ketika memasarkan itu atau terjadi transaksi tidak ada yang melanggar aturan perundangan, ya. Dan memang di sini justru nyata-nyata dinyatakan bahwa ini makanan halal. Nah, apa yang salah? Saya ingin mendapatkan pendapat dari teman-teman karena ini bagus ya. Ide orang ini yang membuat masakan nasi padang babi pertama di Indonesia ini, saya yakin dia tidak punya niat untuk membuat ini ya, ucapan penghinaan kepada agama Islam atau suku Padang, ya, atau suku yang ada di Papua. Saya yakin dia hanya berpikiran ide dia ini adalah ide yang bisa diterima oleh pasar. Gitu. Ini adalah ide yang menarik. Nah, dengan adanya ini, malah saya berpikiran apa salahnya kalau saya membuka restoran masakan Padang di daerah saya, yang mana mayoritas Kristen. Nanti saya akan gunakan nama-nama tidak usah lebih Ambo lah, ya, nama-nama daerah saya. Walaupun nanti kontennya adalah masih Padang. Nah, apa salahnya kalau seperti itu? Ya? Artinya gini, saya nggak usah pakai nama buat Padang, saya tidak usah bahasa Padang, saya tidak usah menulis nasi Padang, tetapi nanti bumbu-bumbunya adalah bumbu-bumbu nasi Padang dengan babi, misalnya rendang. Ini modifikasi sedikit daripada roti abu ini. Nah, salah nggak nanti kalau seandainya saya membuka restoran seperti itu? Mohon teman-teman berikan pencerahan kepada saya. Ya, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Ya? Ini ada saran. Saya percaya ada muslim yang salah satunya untuk berbahan. Menurut saya muslim. Nah, ini bukan masalah dia nasi padang ya. Ini sebelum ada nasi padang babi pun sudah ada cerita dia gurunya dia muslim yang makan babi ya. Jadi tidak masalah ya. Tapi saya ingin tahu nih, ini ada sahabat saya Pak Hellboy ya. Aduh Pak Hellboy, ini orang Jerman ini sudah orang apa? Pak Hellboy ini Jerman atau apa nih?
Ini sudah lama nggak makan babi nih. Nggak makan babi, nggak makan nasi padang nih. Menurut Bapak gimana nih ide saya kalau saya sananya mau mengembangkan nasi padang babi ini, Pak Helboy. Tapi saya jual di daerah saya, mayoritas 80% umat Kristen gitu. Oh, Nanti nggak saya boleh, Pak. gimana, Pak? Nggak boleh. Kenapa, Pak? Bapak ini bikin saya putus asa. Padang itu sudah asumsi dengan Islam, Pak. Jadi nggak boleh. Enggak, Pak. Saya enggak tulis nasi Padang. Saya enggak tulis nama bahasa Padang, ya. Saya tulis ini ya, bokek, ya, bokekku. Misalnya namanya bokekku. Bokekku itu bahasa Manado. Artinya babiku juga ya, bokekku. Ya, atau Itu kita. boleh, Nah, itu boleh. Itu oke, boleh. babiku. Terus saya nggak tulis nasi Padang, tetapi isinya rendang, Oh ya, itu nggak apa-apa. tahu. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa kan? Nggak Nah, apa-apa. bagus, Pak. Ya, ya, saya cuma mau pingin dapat ide aja dari Pak ini. Tetapi kalau yang di Jakarta ini kenapa dia nggak boleh, Pak? Karena Padang itu identik dengan Islam ya. Ambillah itu. Iya, Gimana? begitulah. Kan ini kan negara milik dia. Dia mau atur gimana kita ngikut aja. Oh gitu ya. Walaupun itu nggak ada melanggar aturan, baik aturan perundang-undangan yang berlaku maupun ini ya, apa mungkin aturan yang disebut sebagai aturan adat ya, yang dilanggar Nah, ya. Tapi Bapak ada nggak aturan adat nya, terkait dengan bahwa dilarang nasi Padang itu berbahan babi? Kan orang Padang juga nggak Bapak semua Islam. harus sering jalan-jalan, Pak ya. Di Indonesia itu ada dua peraturan yang paling utama ya. Aturan Uclim dan yang salah. Bapak mau pilih yang mana? Saya pilih yang salah lah daripada ikut Nah, aturan. itu ada memang. Kalau gitu ya nanti ada konsekuensinya. Loh kok? Ya iya dong, peraturan selalu ada konsekuensinya. Kalau peraturan nggak ada konsekuensinya bukan peraturan namanya. Wah nggak fair ini namanya Pak Oh, Helbo ini itu fair Pak, itu fair. nggak asik ini. Yang ada aturan juga hanya dua, Uclim dan yang salah. Bapak pilih yang mana? Ah, aku kan di kampung. Kampungku kan mayoritas Kristen, bukan Muslim. Ya. Selama plus 62, Nggak boleh juga. Oh, enggak lah. waduh, Pak Helbo ini. Balik, Bapak udah bosan hidup. Nah, itu kan ada ceritanya. Mana ada sih orang bosan hidup, Pak? Gimana sih, Pak? Ada yang bosan hidup. Coba tanya mereka, banyak yang bosan hidup. Nah ini nih, ada orang Muslim nih. Nih, orang asal dagangannya jujur. Ini Ibu Lizamila, ini aku suka nih. Asal dagangnya jujur, kasih keterangan mengandung B2, jangan bikin gaduh dan provokatif terselubung. Itu saya suka nih Ibu nih. Kan kita jelas nih, kita tidak jual tanpa kita kasih tahu ini babi. Terus kita juga khusus menjual makanan non halal. Ya, jangan sampai ada label MUI ya, non halal kan nggak mungkin label MUI gitu. Jadi terus kita jualnya jujur gitu. Nah, salah nggak itu Pak? Tapi kan ini ada bikin gaduh dan provokatif terselubung. Ya janganlah. Maksudnya kalau kita diam-diam itu maksudnya siapa yang mengertinya gaduh dan provokatif itu tergantung subjektif. Astaga Pak. Pak Emen ya. Kalau saya dekat-dekatan nih ya, lu gua udah suruh makan tai lu, gua lo, jangan macam-macam. Janganlah, beda kali lah Pak. Bapak ini analoginya nggak sama kali loh. Kita Kan kok bicara makanan, Bapak tergantung ini. bagaimana orang mau mengerti aja kan. Iya, ibu ini kan pakai jilbab, dia mengerti loh Pak. Misalnya gini, kita jangan jual, kita tahu bahwa ada kandungan babi, terus kita tulis di sana halal, kemudian ada label MUI. Nah itu yang bikin gaduh, itu bikin provokatif, itu tanpa jujur itu. Tapi kan ibu ini mengatakan, ibu ini Bu Lisamila kan mengatakan bahwa kita dagangnya jujur, kita juga tulis ini khusus non halal.
nanti ditulis besar-besar, yang Muslim dilarang makan di sini atau membeli makanan di sini, kan gitu. Nah, kita kan sudah jujur begitu, apa salah? Pak Helboy bingung kan? Kita tanya Pak Tarsan dulu. Bukan salah, Pak. Tapi kan Bapak hidup kan bukan hanya jualan doang. Kan ada juga orang yang pasang jualan Bapak, ya. Ini satu orang nih ya, si Oten ini ya, atau si kafir ya, belaga-belaga, jangan begitu kan bisa aja buat begitu, atau saya buat. Pak, karyawan saya orang Kristen semua. Enggak. Dari dapur, dari pelayan. Ada itu orang yang bikin semua. promosi untuk jualan Bapak, ada. Pak, kalau gini nggak benar lah Bapak ini. Kalau gitu saya yang buat, kalau nggak ada saya yang buat. Sebentar Pak Helboy tahan dulu, saya mau tanya orang lain dulu. Ya Pak Tarsan dulu nih, saya mau nanya. Pak Tarsan gimana Pak, menurut Pak Tarsan nih? Halo Pak Tarsan, apa pendapat Bapak terkait dengan ini Pak Tarsan? Oh iya, terima kasih banyak Pak Emen. Ya memang kita kalau di dalam hal seperti itu memang kejujuran itu penting. Kalau memang tidak bisa diomongi kan bisa ditulis di situ. Halal bagi orang Kristen ya kan, atau non halal bagi Muslim ya kan gitu. Bisa aja. Dan juga apa namanya? Iya. Apakah dengan saya menulis nasi Padang babi itu sudah melanggar aturan adat di Padang, di Sumatera Barat? Padahal kan ini jelas ditulis babi juga, ditulis makanan non halal. Seperti ya. Itu. Oh tidak Pak, tidak melanggar itu. Tidak melanggar karena begini Pak, kita sebagai warga negara Indonesia, kita kan hidup di mana-mana saja Pak, dan agama itu ada di mana-mana saja. Nah itu dia Pak Helboy, gitu loh. Jadi nggak bisa mengklaim kayak begitu. Kita tidak bisa membatasi orang tidak bisa kita membatasi bahwa orang Kristen itu hanya ada di Kalimantan atau hanya ada di bagian timur, ya kan, di bagian Manado saja, ya kan. Artinya di Padang tidak bisa. Kan ada orang Kristen juga kan? Di Padang sendiri kan ada orang Kristen. Jadi orang Padang yang menjadi Kristen saat ini. Nah, kenapa? Jadi saya kira dalam hal ini itu nggak jadi masalah, tidak melanggar aturan Pancasila. Tidak melanggar aturan Undang-Undang 1945, karena kita punya hak untuk hidup gitu Pak. Kita mencari rezeki kita sesuai dengan keahlian kita sendiri begitu Pak. Sip. Jadi ini kita bukan nasi Padang ini. Begitu. Jadi kalau masalah nasi Padang babi, nasi Padang anjing atau nasi Padang apapun itu haknya penjual, itu haknya orang yang mau berusaha itu. Selama itu tidak merugikan orang lain gitu Pak. Nah itu aja dari saya dulu Pak. Itu Pak Helboy. Apa Pak Helboy? Bapak mau jawab apa lagi? Ini loh Pak Helboy ya, saya kasih contoh ya. Ini justru membuat gaduh di Indonesia Pak Helboy. Saya bilang ya. Contoh ya Pak Helboy. Saya kasih contoh aja Pak Helboy. Dunia mana planetnya itu dia? Pak Helboy, saya kasih contoh ya, misalnya di kampung saya kan ada makanan juga yang terkenal di Indonesia. Jakarta itu kalau Bapak masuk ke Sarang Oci, wah itu tiap hari, tiap saat penuh tuh. Jual makanan orang Manado. Terus yang jualan misalnya pakai hijab begini, apa salah? Enggak kan? Kita harus batasin, harus orang Kristen. Enggak. Gimana? Restorannya buka tutup sih Padang babi itu. Ya karena dia dipermasalahkan itu kan sekarang dia tutup dia ketakutan. Tutup. Iya karena dia takut. Nah. Kan nggak boleh. Padahal Indonesia ini harusnya punya hukum yang jelas. Jadi siapa yang benar? Ya sekarang kan masyarakat. Yang benar yang mana sekarang? Silakan Pak Tarsan. Masalahnya begini. Dia membuka warung itu kan untuk kehidupannya dia. Dan pemerintah harus mendukung hal itu.
apapun usaha orang itu harus didukung oleh pemerintah. Pemerintah harus mendukung. Kecuali harus mau berak, Pak. Kok nggak berantakan di luar ini. memang pemerintah harus mendukung warga negaranya yang mau berusaha. Pemerintah gitu. mendukung atau tidak peduli atau nggak mendukung dalam hal ini? Nah, kalau mereka itu saya kira kehendaknya sendiri yang mau dipakai, dan pemerintah di sana saya kira tidak menjalankan tugasnya itu tidak sebenar-benarnya sebagai alat negara yang harus melindungi hak-hak masyarakat itu. Mereka hak masyarakat kan masyarakat ini kan perlu hidup gitu. Para preman-preman. Kalau nggak ada itu sejarahnya. Kalau seseorang warga negara, Pak Herboy kalau ngomong begitu berarti Pak Herboy setuju dengan membiarkan terjadinya kekerasan di Indonesia. Yang terjadi adalah orang-orang di dalam pemerintahan yang juga ikut menyokong. Ya. Belum tentu Pak Herboy, kan pemerintah belum bersuara, gitu loh. ini yang Pemerintah yang bersuara kan pemerintah daerah. Memang betul Pak Herboy, pemerintah daerah yang bersuara. Pemerintah daerah Sumatera Barat yang bersuara. Memang Pemda itu harus bertindak. Kalau Pemda ini tidak bertindak, maka dia dengan sengaja membiarkan masyarakatnya mati kelaparan. Kenapa? Karena dia membiarkan orang-orang yang ini kelompok-kelompok kecil saja ini yang begini sebenarnya. Ini dari kelompok-kelompok kecil saja. Dan juga yang kelompok-kelompok ini nggak punya hak Pak untuk melarang dia berusaha. Nggak punya hak. Nggak ada haknya melarang itu Pak. Saya tidak bicara mengenai bagaimana dan jika dan kalau. Ya. Oke Pak, kita mau dengar dulu Pak Steve Dunham dulu Pak, ya. Pak Steve Dunham. Ya, lanjut. Pendapat lagi ya, ada Pak Steve Dunham. Shalom Pak Steve Dunham, selamat sore. Shalom, selamat sore, Pak Emen. Yes, saya kenal suaranya. Lanjut Pak. Shalom Pak. Lanjut Pak Ya. Steve Dunham. Gimana menurut Bapak ini? Ini dari apa ini? Salahnya di mana ini? Kita bicara sisi hukum dulu Pak. Silakan Pak. Dari sisi hukum nggak ada yang salah, Pak Emen. Setuju. Terus kenapa sekarang orangnya jadi ini ya? Lanjut dulu Pak. Menurut Bapak gimana dari Bapak? Jadi gini, teman-teman ya, dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan filosofi dari kata-kata Belanda, Handstraf, Zonderschuld. Tidak ada pidana tanpa adanya perbuatan jahat ataupun niat jahat. Ya? Yes. Nah, kalau kita lihat, bentar Pak, saya benerin headsetnya dulu nih goyang-goyang. Iya. Saya nangkap tadi Pak Steve Dunham mengatakan bahwa kalau dia tidak berniat melakukan ini kan pelanggaran hukum, berarti dia tidak bisa dihukum gitu. Lanjut Pak. Ya. Lanjut. Ya, dari mana kita bisa lihat bahwa tidak ada niatan dari si orang berinisial S atau yang bernama Sergio ini. Yang pertama, bahwa di dalam restoran dan juga dalam platform penjualan berbasis daring yang dia jual ini, ditulis di situ bahwa masakan Padang ataupun warung Padang ini adalah menyediakan masakan-masakan yang mengandung babi. Nah, kalau dia sudah jelaskan bahwa makanan tersebut mengandung babi, berarti tidak ada niatan untuk mencederai ataupun menghilangkan akidah dari umat yang tidak sengaja memakan. Kan sebenarnya pokoknya itu Pak yang orang-orang Muslim permasalahkan kan. Ada upaya seakan-akan ada konsekuensi di mana jika masakan itu ataupun warung makanan itu tetap diperjualbelikan, ada orang Muslim yang tidak sengaja tanpa sepengetahuannya memakan babi. Kan nggak dosa.
Ya, nggak dosa Pak, tapi untuk beberapa kelompok itu dianggap sebagai seperti Pelecehan, inilah kita pelecehan, kembali ke pelecehan. ya kita kembali Nah, ke kasusnya Abdul Somad. Bahkan Abdul Somad memerintahkan kepada seluruh jemaatnya untuk menghapus logo salib di rumah sakit dan hmm. juga di ambulan. Sampai segitunya mereka parno terhadap simbol-simbol. Apalagi terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, itu permasalahannya. Jadi, saya pikir kalau masalah hukum selesai ya. Tadi polisi pun juga sudah mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Memang saya setuju. Pidana itu diukur jantungnya ada dua, niat dan perbuatan jahat. Kalau tidak ada Hmm. niat jahat, sudah pasti tidak ada perbuatan jahat. Karena sudah diawali dengan disclaimer bahwa makanan tersebut adalah makanan yang mengandung babi. Saya boleh berbicara sejarah sedikit nggak Pak? Kenapa orang-orang ini, khususnya dari Minang ini, mereka sangat alergi jika ada sesuatu hal yang bertentangan dengan keadaan Budaya. mainstream mereka. Jadi gini, Oke. Pak Emen dan teman-teman, kita perlu merefer balik ke Indonesia pada saat Indonesia belum berdiri sebagai negara. Dulu tuh orang Minang ataupun orang Padang, mereka sama seperti kita. Bahkan sebenarnya sekarang pun sama. Yang berbeda hanya pemikiran. Dulu tuh Minang itu dulu awalnya Hindu, lalu masuklah agama Islam. Nah, dulu Minang ini punya yang namanya dinasti ataupun kerajaan Pagaruyung. Nah, setelah kerajaan Pagaruyung ini memerintah Minang, ada yang namanya beberapa orang, kalau nggak salah Haji Miskin atau Haji siapa, itu pulang dari Arab Saudi. Nah, disinilah cikal bakal terjadinya perubahan konstitusi Minang yang tadinya menghargai ataupun melekat adat istiadat di luar dari Islami, akhirnya terfokus hanya terhadap satu konstitusi. Nah, setelah kedatangan 3 orang haji ini, terjadi gejolak. Ada pemurnian besar-besaran terjadi di daerah Sumatera Barat, yang akhirnya terpecahlah perang yang namanya Perang Padri. Perang Padri 1 dan Perang Padri 2. Ini yang pihak istana ini kalah, Pak Eman. Kalah. Sampai akhirnya mereka merubah falsafah mereka yang disebut dengan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu artinya adalah adat bersandar kepada syariat, syariat yang berdasarkan adalah dari kitab Allah. Jadi memang tidak bisa dipisah ini bagi sebagian pola pikir dari pandangan dari masyarakat Minang khususnya. Jadi Iya. banyak dari mereka yang menganggap bahwa Minang itu udah pasti Islam, walaupun dalam Pertanyaannya itu begini Pak. Saya boleh bertanya Pak? Sebentar Pak, saya boleh Ya, selesaikan yang dulu jadi. Pak. Pak Tarsan, biarkan dulu Pak. Oke. Ini Selesaikan nggak, dulu ya. nanti poinnya nggak dapat Pak. Saya Iya. mau coba menjelaskan supaya teman-teman ini tahu poinnya permasalahan di mana gitu. Iya, betul. Akhirnya berubahlah konstitusi tersebut, dan seiring perkembangan jalan saat ini, banyak ternyata orang Padang itu yang tidak beragama Islam, Pak Eman. Entah karena penyebaran agama dari surrounding area ataupun karena mendapatkan hidayah dan akhirnya memilih kepercayaan yang lain. Nah, ini yang tidak diakui oleh adat Minang, karena adat Minang itu mengakui dua hal tersebut. Jadi, kalau mau jadi orang Minang harus bersandarkan kepada syariat yang bersandarkan kepada Al-Quran. Dan ini, Pak Emen, lebih ngerinya lagi, ternyata bukan hanya berbeda agama yang tidak dianggap sebagai orang Minang. Kalau kita merefer kepada kasusnya Ade Armando itu tidak diakui sebagai orang Minang, Pak Emen. Padahal dia Muslim. Disitulah permasalahan. Bahkan karena dia tidak bersandar pada Kitabullah itu. Ya, karena dia dianggap sebagai tidak merepresentasikan orang Islam yang kafah. Tidak bisa ada pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal gitu loh buat mereka. Bahkan salah satu petinggi Muhammadiyah, Pak siapa namanya yang baru meninggal, Pak Syafi'i Marif, itu pun dianggap tidak Islami oleh sebagian orang-orang Minang. Nah, apalagi ada kasus yang menurut mereka kata Padang itu sudah pasti milik mereka dan milik Islam. Padahal kalau kita merefer bahasa Indonesia, Padang itu artinya bukan hanya kepada daerah Minang. Padang gurun, padang rumput, kan bisa juga. Cuman ketika kata Padang ditambah nasi Padang, memang itu identik terhadap tempat makan. Dan kalau saya boleh
mengatakan ya sebenarnya sih harusnya tidak boleh dilarang penggunaan kata-kata seperti itu. Apalagi sudah ada disclaimer dari sang penjual bahwa makanan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bersifat tidak halal gitu. Itu mungkin Pak Iman. Oke, Pak Tarsan tadi mau nanya, silakan. Saya banyak pertanyaan nih Pak. Iya. Ya. Yang pertanyaan saya itu Pak, apakah semua orang Padang ini mengerti sejarah mereka dahulu gitu Pak? Sudah hampir 1000 tahun ya Pak, itu kejadian tersebut ya. Sudah hampir 1000 tahun kalau kita merefer terjadinya perang Padri tersebut. Jadi sudah hampir 1000 tahun atau 1000 tahun, saya lupa kurang lebihnya tahun berapa. Nah, kalau sejarah, the winners gets all Pak. Pemenang itu pasti akan memegang sejarah. Ya, seperti saya bilang tadi perang Padri. Di sini saya nggak setuju sama pemerintah Indonesia menetapkan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan. Menurut kami orang Batak, Tuanku Imam Bonjol itu bukan pahlawan bagi orang Batak. Khususnya saya ya, dan juga kelompok yang lain yang pernah mendengar bahwa mereka ini pernah memporak-porandakan daerah kami. Nah, apalagi di tempat yang sudah secara sistematis dikuasai oleh orang-orang tersebut. Jadi saya pikir sejarah versi mereka yang mereka sampaikan gitu. Oke. Itu mungkin Pak Tarzan. Pak Tarzan bisa terjawab ya pertanyaannya mengenai latar belakang budaya yang mungkin saat ini diketahui. Oke, saya mungkin punya pertanyaan ke Pak ini ya, pengacara Steve. Pak, gini Pak. Sekarang kan yang jadi masalah itu ada yang mempermasalahkan nama dari restorannya itu Babi Ambo. Ya, karena pertama berkonotasi bahasa Padang, yang kedua artinya saya nggak tahu ya. Kalau saya sih mengartikan Ambo itu kan saya, babi saya. Tetapi orang Padang mengartikan saya babi gitu. Menurut Pak Steve gimana nih Pak? Ya kalau masalah itu kan kita bebas ya dalam berbahasa ya. Lagi pula kata saya itu juga kan tidak bisa diasosiasikan kepada seluruh orang ya. Karena saya ya saya. Berarti kalaupun ditujukan kepada Ambo itu adalah saya, dia berarti yang mengucapkan dan yang membuat itu yang mengaku dirinya babi. Itu kalau ditafsir secara negatif. Ya. Tapi kalau ditafsir secara positif, berarti babi saya ini babi yang terbaik dan yang bisa dijual supaya masyarakat suka gitu loh terhadap babi tersebut. Kan bisa juga. Itu kan tergantung persepsi kita berpikir dan tafsir, Pak. Iya. Terhadap bahasa itu. Tetapi makanya yang menjual itu kan bermaksud seperti itu. Ini babi saya loh, babi yang saya unggulkan gitu. Gitu. Iya. Lanjut. Ya, pasti selalu ada ini ya tafsir dalam bahasa ya. Kalau makanya seperti saya bilang tadi untuk warga Minang mungkin karena penggunaan bahasa itu dinilai sebagai bahasa mereka, diklaim tidak boleh disandingkan dengan kata babi gitu kan. Mereka berpikir bahwa sudah pasti negatif. Jadi tidak ada yang negatif dari bahasa binatang ya. Dalam artian binatang ini binatang ternak. Karena babi itu kalau kita lihat di dalam KUHP ataupun di dalam kitab-kitab hukum itu didefinisikan sebagai ternak, Pak Eman. Betul. Bahkan bermanfaat untuk COVID-19 kan bisa habis karena virus ada vaksin babi itu. Ya. Artinya ada manfaatnya yang bisa diambil. Lalu di mana nuansa ujaran kebencian? Kecuali kalau kita bikin kata-katanya itu misalkan lebih spesifik lagi. Misalkan ya, mohon maaf nih, warga titik-titik-titik babi. Nah itulah, disitulah tergenapi ujaran kebenciannya gitu loh. Tapi ini kan dibilang babi saya, berarti saya mengklaim bahwa babi saya ini baik untuk dimakan. Seperti itu, Pak. Iya, artinya orang Padang yang merasa tersinggung dengan nama babi Ambo ini, sebenarnya secara hukum mereka yang menamakan ini tidak salah ya. Ya, tapi kalau ada ketersinggungan di sana ya itu bukan maksud dari yang memberi nama ini kan gitu ya Pak Steve ya. Betul. Sebenarnya gini Pak Eman ya. Kalau kita buka-buka video di Cokro TV itu Bang Ade Armando pernah membuat satu video dan juga tulisan terhadap kritik ya, otokritik terhadap
budayanya ataupun adatnya sendiri. Nah, inilah saya kira jawaban ya terhadap kejujuran warga Minang itu sendiri terhadap anggapan atau perspektif jelek terhadap budaya ataupun orang-orang yang ada di Sumbar gitu. Jadi kalau terhadap Ade Armando saja bisa melihat hal ini, ya menurut saya sih sudah bukan rahasia umum lagi ya Pak Emen ya. Jadi memang ini sensitif buat mereka. Tapi ya kita sebagai warga negara ya memang nggak boleh alergi. Kita harus biasakan. Padahal orang-orang seperti Ade Rosadi itu kan bisa dikatakan berilmu tinggi juga kan. Kemudian yang anggota DPR yang memprotes yang lain juga kan mereka kita bisa bilang orang-orang punya ketokohan gitu. Artinya mereka memiliki pemikiran yang jauh visionaris lah ya. Kalau menurut saya itu. Tapi kok bisa mereka merasa tersinggung? Apakah ini ada kaitannya dengan komoditi politik atau gimana nih? Sama gini Pak Emen, kalau kita tersinggung juga gampang tersinggung gini, Pak Emen kan orang Minahasa ya? Iya betul. Nah suatu saat gini Pak Emen, ada traveling ataupun tour of ini ya culture ya. Ada orang Jakarta datang ke Minahasa terus pakai baju adat Minahasa, tiba-tiba dia pakai kerudung. Kalau kita ikutin pola pikir mereka, itu bentuk penistaan atau bukan Pak Emen? Seharusnya sih nggak perlu tersinggung kalau menurut saya sih. Iya, kalau kita ikutin pola pikirnya mereka, orang Minahasa kalau tidak? Iya, pasti tersinggung karena kan Minahasa itu identik dengan Kristen. Betul. Nah, cuma bedanya kita tidak seperti mereka. Karena kita percaya bahwa fondasi ataupun dasar negara kita ini bukan agama. Jadi budaya saya terbuka untuk seluruh agama. Nah, mereka menganggap budaya mereka tidak terbuka bagi seluruh agama. Itulah yang saya sebutkan tadi. Adat bersandi syarak, syarak bersandar kitabullah. Itu yang tidak bisa dilepas oleh sebagian besar orang yang merepresentasikan sebagai orang-orang Minang tersebut gitu. Walaupun saya punya teman juga orang Minang, sekuler Pak Emen, makan babi juga muslim. Gak semuanya mereka seperti itu, tapi ya makanya banyak juga tokoh-tokohnya mewakilkan ataupun menyuarakan seakan-akan sebagian besar dari mereka itu seperti itu. Tapi faktanya enggak. Banyak teman-teman saya orang Padang itu mereka terbuka ya. Karena orang Padang itu pintar-pintar, khususnya perempuannya. Mereka sangat berpendidikan tinggi dan well educated. Oke. Nah itu yang saya tunjukin di gambar ini juga. Ini kan makanan Manado tetapi diambil bukannya ambil ya, ini oleh orang yang menggunakan pakaian muslim. Seakan-akan ini kan dia mempromosikan makanan Manado oleh orang muslim gitu. Seharusnya kalau pola pikir seperti mereka kan kita harus tersinggung kan. Itu kan di belakang itu ada namanya sarang koci. Tetapi kita nggak menganggap bahwa ini ketersinggungan. Nggak ada maksud untuk menyinggung gitu. Sama seperti yang Pak pengacara tadi katakan gitu ya. Seperti itu. Betul. Nah, teman-teman ada lagi nggak yang mau bertanya ke Pak? Kebetulan Pak Steve ini paham hukum ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya silakan. Ini ahli hukum nih. Silakan Pak Sim. Silakan. Saya boleh nanya Pak Sim? Al-Kadrun, silakan Pak Al-Kadrun. Pak Sim, ini kalau lihat tulisan di layar ini kan Pak Wan. Pak Wan itu kan babi. Wan itu kan panggilan Arab Islam. Cuman persoalannya di sini tidak ada spasi. Pak Wan. Sama seperti yang ada sekarang viral. Babi Ambu itu nggak pakai spasi loh. Kecuali pakai spasi, bolehlah diartikan lain. Tetapi ini kan nggak pakai spasi, babi Ambu. Sama seperti ayamku. Itu biasanya kalimatnya ku-nya itu ayam dan ku itu tidak pakai spasi. Ayamku, anjingku, bukan anjing aku. Kalau anjing aku berarti kan antar anjing, kalimat anjing ada spasi baru aku. Ini orang Padang nih kadang orang yang berkomentar ini merasa sosok pinter bahasa Indonesia. Tapi ternyata mereka nggak jeli. Babi Ambu. Maksudnya itu ketika dia tidak menggunakan spasi, artinya Ambo itu tidak lagi berarti saya lagi kan?
Betul, betul. Iya, sudah memiliki arti sendiri sesuai dengan yang Betul. Iya, sama seperti yang sekarang di layar ini, bakwan. Bak itu babi. Coba tanya orang Cina. Bak itu babi. Wan itu panggilan laki-laki Islam. Wan Nabut. Wan Boleng. Wan Anis. Iya kan? Kalau pakai spasi, bolehlah wan babi yang wan, kan gitu. Iya, iya. Tapi karena bakwan itu tidak pakai spasi antara bak dan wan, maka artinya sudah berbeda. Bakwan, Iya. dia merupakan satu makanan yang terbuat dari jagung, bakwan jagung, ya kan, bakwan teri, bakwan, macam-macam lah. Itu namanya makanan. Tapi kalau bak dan wan, ya silakanlah orang Arab nanti marah-marah atau Arab Islam sana, ya kan? Iya, iya, betul. Nah ini orang-orang termasuk anggota DPR, orang-orang merasa sok pinter mereka bahasa Indonesia, tapi ternyata mereka kosong otaknya. Nggak teliti mereka tuh. Jadi si penjual ini sebetulnya tidak punya niat negatif, tidak. Tapi kalau ini di press seperti itu, nanti mereka ribut. Tidak boleh lagi jual babi penyet, babi geprek. Nggak boleh. Karena geprek, penyet itu sudah konotasinya ayam dan lele. Nah, jadi artinya mereka ini merasa sok pinter, tapi sebetulnya enggak tahu apa-apa. Kosong mereka, otak mereka nih. Negara lain sudah sampai ke melakukan eksplorasi Mars. Kita masih ribut masalah kayak gini. Iya. Kemudian dibawa-bawa lagi ke Sarah. Pak, Udrim udah nyampe ke bulan, Pak. Ya belah, oh ya waktu belah kan. Bukan. Neil Armstrong itu Muslim itu. Nah, terserah mereka lah, Pak. Terserah lah. Padahal Neil Armstrong makannya babi. Dia nggak peduli dia breakfast ke babi, tapi dia Muslim aja. Menurut saya gini Pak, kembali ke topik ya. Jadi mereka tuh ternyata tidak jeli bahwa kalimat yang dipakai babi ambu itu tidak pakai spasi. Jadi murni makanan, nggak ada urusan agama, nggak ada urusan suku, nggak ada urusan ras, nggak ada. Sama dengan Pak Wan tadi, Pak ini pinter lah mengambil contoh Pak Wan, tapi orang nggak pernah terpikir bahwa bakwan itu kalau dipisah namanya babi, dan wan penyebutan laki-laki Islam. Betul. Iya. Betul nggak? Tapi karena tidak tidak ada spasi, maka ya namanya makanan yang enak. Kan itu masalahnya. Sama seperti Pak pengacara bilang, kalau orang tuh menginterpretasikan babi ambo itu kayak babi, ya itu ya dia punya masalah sebenarnya. Derita dia lah itu. Iya. Kan, gitu. Yang bermasalah mereka. Yang bermasalah mereka kan? Oke, ini masukan bagus juga ya. Atau Pak pengacara mau tanggapi, silakan Pak pengacara Steve. Ya, ini akhirnya membuktikan ya bahwa orang yang berpendidikan tinggi itu terkadang kalau berbicara masalah keyakinan ataupun agama ya, itu bisa hilang ya, sisi edukasinya. Jadi akal sehat dan juga intelijensi itu bisa berkurang bahkan sampai dengan 95% saya pikir. Di mana saya bisa bilang seperti itu, kita lihat bahwa salah satunya yang kita hormati lah saya bilang, karena beliau sudah uzur dan sudah tua, itu Wasekjen MUI Pak Anwar Abbas, bagaimana beliau dengan menggebu-gebu meminta agar si penjual makanan ini dipidanakan ya. Saya pikir ini bukan statement ataupun ajakan yang bisa membangun dan juga menyejukkan suasana. Ini justru kata-kata yang memancing orang jadi marah gitu loh. Padahal sebenarnya tidak ada peristiwa pidana di sini. Cuman kan dengan beliau bersuara justru tambah memperkeruh keadaan dan tensi. Saya setuju tadi terkait kata-kata membuat keonaran. Padahal yang membuat keonaran tuh mereka sendiri yang mengangkat itu jadi keonaran kan gitu. Yang anehnya
Hotdog tidak pernah mereka permasalahkan. Hotdog. Bahkan mungkin Anwar Abbas paling senang makan hotdog sama bakwan. Hotdog anjing panas ya? Ah, iyalah kalau mau diartikan seperti itu. Padahal yang makan itu orang berkerudung semua. Termasuk bakwan. Coba kita lihat di penjual-penjual gorengan. Yang beli bakwan tuh rata-rata orang Islam loh. Penjualnya juga orang Islam. Tapi karena tidak pakai spasi. Jadi happy-happy aja. Nggak ada urusan dengan agama. Nggak ada urusannya dengan suku. Nggak ada urusannya dengan ras. Nggak ada. Emang sejak kapan sih hanya di Indonesia nih makanan pakai agama, pakai suku segala macam hanya di Indonesia. Iya, betul. Aneh betul. bangsa ini. Oke, Pak. Kita dengar pendapat Pak Sijin. Pak Sijin, silakan Pak Sijin. Ya, terima kasih Pak Emen. Saya mau tanya ke Pak Steve ini selaku orang hukum. Selamat malam Pak Steve. Malam Pak. Shalom. Iya. Apakah ada hukumnya kalau seseorang itu membunuh kucing, Pak Steve? Ada Pak. Ada. Itu bisa merefer kepada pasal 406 KUHP menghancurkan properti. Ataupun saya lupa pasal berapa membunuh binatang, tapi itu ancaman terhadap delik tersebut hanya 9 bulan Pak. Jadi yang lebih berat untuk pembunuh binatang itu adalah pasal 406 KUHP. Diancam dengan pidana 2 tahun, 6 bulan, atau 8 bulan gitu saya lupa. Gimana Pak? Apa hubungannya kira-kira dengan kucing? Kucing atau kepada hewan yang lain selain kucing seperti itu Pak Steve? Seluruh binatang Pak. Karena seluruh binatang yang memiliki majikan itu dikategorikan sebagai properti. Jadi setiap binatang yang dimiliki oleh majikannya itu adalah properti. Berarti bukan hewan ternak gitu Pak Steve ya? Ya, kalau membunuh hewan ternak itu beda lagi Pak. Ada lagi aturannya. Iya kan? Konotasi hewan ternak itu kan hewan yang dipelihara Pak Steve ya? Ya. Iya. Yang kalau untuk dimakan. Kalau ular ini bukan ular peliharaan, tapi diambil dari hutan. Apakah juga liar, ada hukumnya? Satwa liar. Ya, liar. Satwa liar yang tidak dilindungi gitu ya. Kalau ular bukan hewan ternak dan juga bukan hewan peliharaan kalau dia ada di alam liar. Tapi ketika dia dipelihara, ya, walaupun tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, itu bisa dikategorikan sebagai peliharaan karena dipelihara oleh si majikan, yang mana majikannya tersebut adalah manusia. Begitu Pak. Kalau cecak Pak, cecak karena di kitab suci ada anjuran untuk membunuh cecak Pak karena berpahala Pak. Ini bukan pahala. Kalau cicak sama Pak. Cicak itu juga bukan hewan ternak, bukan juga peliharaan ya. Kalau dia ada di atas dinding. Yang disebut dengan hewan peliharaan itu adalah hewan yang memiliki majikan. Dan dipelihara lebih baik lagi kalau ada sertifikatnya. Ya, dapat dibuktikan dengan suatu sertifikat. Tapi kalaupun nggak ada sertifikat, dia bisa membuktikan bahwa hewan ini sudah dipelihara secara baik dan lama. Itulah yang disebut dengan hewan peliharaan. Dan kalau untuk membunuh cicak, secara hukum positif kita itu sama seperti larangan tidak boleh membunuh binatang. Tapi kan yang jadi permasalahan sekarang, apakah ada orang yang mau melaporkan terjadinya suatu tindak pidana membunuh cicak? Ini juga saya pikir nggak ada ya Pak, sama seperti membunuh tikus. Kayaknya hampir nggak ada, karena tikus pun juga itu kan dikategorikan sebagai hama. Seperti itu Pak. Iya, begini Pak Steve. Saya pernah mendengar berita atau melihat berita tentang pengaduan orang membunuh kucing. Tapi kucing ini notabene-nya kan nggak tahu peliharaan atau bukan. Gitu loh Pak Steve. Iya, yang bukan peliharaan pun itu diatur Pak. Saya pernah berkasus juga di daerah Bekasi sini ya.
itu ancamannya 9 bulan, Pak. Kalau sekali pukulan ataupun dalam satu kejadian itu mati. Ya. Kalau cuman cedera itu 3 bulan. Ya, yang notabene termasuk kucing liar itu Pak Steve ya? Iya, cuma kan permasalahannya adalah adakah yang mengadukan kejadian tersebut atau tidak? Ya. Kalau berdasarkan pengaduan Pak Steve ya. Iya. Ya. Ini yang saya takutkan kan gini loh Pak Steve. Saya takutnya orang Tomohon itu pada dilaporkan karena di sana kan ada jagal kucing juga Pak Steve. Ya. Kalau jagal kucing itu Pak, lebih ngeri lagi kalau digunakan pasal pencurian dan kucing yang dijagal itu adalah milik orang lain. Ini ada studi kasusnya loh Pak di Medan. Jadi ketika seekor kucing dipotong oleh tetangganya, ya, saya lupa kalau nggak salah dia juga dijadikan komoditi juga, dia dijual-jualin juga ke ini ya, ke beberapa warung. Nah, yang menariknya adalah pasal yang digunakan itu adalah pasal pencurian. Dan itu ancaman pidananya tinggi. Dan sesuai dengan KUHP itu wajib ditahan itu kalau pencurian karena memenuhi alasan objektif. Iya. Oke, jadi, Pak Sijing, kita balik ke makanan Pak Sijing. Ya, kalau untuk orang Minahasa kan local wisdom di daerah setempat itu kan memungkinkan hal tersebut. Jadi saya pikir hampir tidak ada lah orang-orang Minahasa yang akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi ya. Jadi kecuali tadi yang curian tadi Pak. Kalau seandainya curian ya memang dilaporkan kan misalnya. Betul. Gitu. Tapi kalau cuma curian nggak ada yang melaporkan ya udah. Kearifan lokal kata Pak pengacara gitu Pak Sijin. Pak Sijin ada pertanyaan terkait dengan makanan ini? Iya. Kita kembali ke topik ya. Saya mau bertanya Pak. Halo. Ya Pak. Saya pernah ke Sulawesi Selatan itu di sana di swalayan besar, swalayan kecil, pasar tradisional itu tahun 2010 itu daging babi itu dijual bebas Pak dalam mall. Tapi seiring waktu mulai hilang. Saya juga enggak tahu ini kayaknya ada unsur-unsur semacam politik lah. Kayaknya ini masif ini. Istilahnya kayak orang ini ketakutan sekali sama babi gitu loh Pak. Jadi entah bagaimana perihal makanan ini kok jadi sensitif gitu loh Pak. Sedangkan di kampung saya di Surabaya itu dulu tahun 80-an itu penjual babi keliling itu pakai baki Pak. Babi kecap itu. Tapi itu juga kayak ini berbau unsur-unsur politik. Nggak tahu gimana ya. Saya politik ini juga sensitif. Saya nggak jelas ini maksudnya apa gitu loh. Kok sampai perihal makanan aja dibatasi gitu loh Pak. Nah ini kalau ini mungkin saya yang jawab nih Pak. Ya sebenarnya sama seperti yang saya tampilkan di layar itu Pak. Himbauan aja kepada orang muslim, nggak usah permasalahkan. Kalau nggak mau makan ya nggak usah beli, gitu kan? Iya betul Pak Emen. Jadi gini loh, di rumah makannya kan untuk apa MUI menciptakan label halal? Kalau memang itu bukan halal kan cukup aja ditulis rumah makan khusus, kan selesai. Iya. Masa orang cerdas kan pasti mengerti Pak. Ini bisa dimakan halal muslim, ini haram untuk muslim kan jelas. Ngapain juga dipermasalahkan sampai ke hukum gitu loh. Berarti kan tidak ada keadilan di sini gitu loh Pak Emen. Nah itulah yang Pak orang MUI Abbas itu ya. Jadi itu yang dipermasalahkan juga oleh Pak pengacara tadi memang. Kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Padahal ini kan ya niat dari segi niat dan dari segi apapun tidak ada unsur ke sana gitu. Gitu loh. Ya ini kayak terjadi di Malang ini wisata halal. Itu sampai sempat diprotes di Malang. Bahkan sekarang malah marak orang Malang jual babi guling. Oh itu sempat di Malang diprotes ya Pak? Loh, diprotes juga, Pak. Diprotes Pak. Itu spanduknya dipasang, akhirnya dicopot, dipasang Malang untuk semua agama.
bukan untuk satu agama. Nah, loh. Tempat diprotes, Pak. Padahal udah ditulis Sama- non halal ya di situ kan? Jelas-jelas kan? Iya. Malang terutama daerah Batu, kalau mau ke Kawi juga, gunung, ke pantai juga. Ya, di daerah pelacuran itu tentu aja diprotes. Maksudnya Pak? Daerah Tretes kan pelacuran semua itu, satu desa pelacuran Oh, beda semua. Pak, jauh Pak. Tretes itu bukan Malang Pak. Tretes itu di sebelumnya Malang jauh itu Pak. Di daerah Gempol situ itu. Tretes itu. Kita ke Pak Stanley dulu. Pak Stanley, Siap. gimana Pak? Bapak, silakan. Shalom semua yang ada di rumah. Ya. Kemarin kaget juga ya malam-malam ya. Jadi ternyata udah siang. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi kita jelasin dulu lah. Jadi ini usahanya online, jualannya dari rumah ya. Waktu awal pandemi cuman bertahan 3 bulan doang. Ya, coba kalau kita bayangin dari 2020 awal pandemi cuma 3 bulan doang, artinya udah lewat gitu loh. Entahlah yang ngelaporin ini masalahnya apa, tapi saya bingung kenapa sampai harus ke kantor polisi gitu loh. Nggak bisa dimusyawarahkan ya. Tapi ya mohon maaf, orang Padang tuh identiknya Islam. Mau apapun itu nggak bisa, hati-hatilah. Apakah Padang yang sekarang seperti Padang yang dulu? Jauh sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kadang-kadang kita bingung. Kalau dulu saya kuliah mah biasa-biasa aja orang Padang. Misalnya, saya lupa ya, tapi ini mereka ini mulai aneh waktu zaman Megawati Pak SBY. Jadi waktu itu ada bulan puasa, itu masuk di Indosiar, waktu Indosiar masih bagus dalam hal berita. Itu kepemimpinannya siapa saya lupa itu ya, yang ditangkap polisi lagi makan. Seiringnya itu terus sampai yang siapa, Menteri Dalam Negerinya siapa itu. Kembali ke makanan ini ada hubungannya gitu loh sama yang di Padang sana. Nggak ngerti lah. Mungkin ya kalau kita mungkin merindukan Bung Hatta ya, nasionalis. Padang yang nasionalis ya, justru yang ini ya. Iya, tadi ada saya dengar komentar banyak orang Padang jadi keluar dari Muslim. Benar ada, tapi mereka sendiri takut berkata keluarganya. Dulu ada, saya lupa pendeta siapa itu. Kita nggak ngerti Padang yang apa ini yang di sini kita lihat kok aneh-aneh. Ya kalau masalah nasi Padang ya udah jelas, mungkin ya, ini saran ya buat aplikasi online. Mungkin sebelum masuk pilih makanan ada pilihan halal dan non halal biar jelas. Even pun kan kalau kita mau beli makanan ya kata kuncinya babi, misalnya keluarlah rumah makan yang menyajikan babi atau ayam. Ada juga di aplikasi kan, di Gojek kan? Di Gojek kan kategori non halal. Oh ada ya Om, kalau saya nggak pernah perhati soalnya sih mungkin kebanyakan karena orang nggak tahu kan biasanya ketik atas aja Om, gitu kan. Iya. Lagian kalau ya sekarang misalnya saya seorang non Muslim dan orang Padang, salahkah saya memakai nasi Padang babi itu, ya kan? Itu aja Pak, dilanjut aja lah biar berkembang. Ya, artinya dari tadi Pak pengacara juga udah jelasin secara hukum memang tidak ada kesalahan untuk kasus yang ini ya, kasus yang sekarang lagi dibicarakan. Pertama dia tidak ada niat ya untuk membuat keonaran seperti ini atau menjebak orang untuk nggak sengaja makan ini. Kemudian dari segi nama yang dipermasalahkan itu juga tidak ada unsur kesalahan ya. Kemudian apalagi yang mereka permasalahkan, kearifan lokal di sana aja mereka mengatakan bahwa Padang itu identik dengan Islam. Ketika dia identik dengan Islam, artinya yang haram-haram itu tidak boleh masuk gitu. Nah itu yang jadi masalah ininya. Kembali lagi ke interpretasi ini, seperti itu. Mungkin saya
perlu ingat Ah, juga kejadian tahun silakan lalu Pak. ya, Ya, di silakan Pak. mana ada penolakan dari petinggi-petinggi adat Minang dan juga eksekutif yang ada di Minang terkait Injil berbahasa Alkitab, Minang, Pak. ya Alkitab berbahasa Minang, ya jelas. Nah, eh, tapi di satu sisi ya, di satu sisi saya lihat nih ada juga yang aneh gitu loh sama orang-orang ataupun khususnya pemerintah wilayah Sumatera Barat ketika ada mereka membuat suatu perda ya yang mewajibkan seluruh mahasiswi untuk menggunakan atribut Islami. Dan akhirnya kejadian ya bahwa ada orang Kristen itu dari suku Nias, bukan orang Padang, itu pun diwajibkan. Di satu sisi mereka ingin budaya tidak diganggu, tapi di satu sisi mereka memaksakan budayanya kepada orang yang memiliki budaya lain. Ini kan juga nggak benar gitu loh. Nah makanya kita harus konsisten. Kalau kita mau budaya kita dihargai ya, kamu juga harus menghargai juga budaya orang lain gitu kan. Pengacara ini mengingatkan saya ya, orang Padang ini kan paling senang untuk merantau. Bisa dikatakan di seluruh Indonesia, mau di Papua, bahkan di tempat saya sekarang, Manado ini, Padangnya, wah, rumah restoran Padang di mana-mana, tiap 1 kilometer ada restoran Padang gitu. Jadi dengan mereka membuat sebuah kita eksklusifme ya, artinya ini kan eksklusifme ini ya Pak Acara. Jadi ini menyebabkan orang-orang Padang di perantauan ini bisa terkena ini juga ya, penilaian dari orang-orang di mana mereka merantau ini bisa berpengaruh juga, atau gimana nih teman-teman? Ya, kalau ada dari pihak di luar Muslim yang punya pola pikir sempit, pasti akan membalas tindakan ini dengan hal-hal yang merugikan ya. Tapi saya percaya bangsa Indonesia ini khususnya ya orang-orang yang di luar Pulau Jawa itu sangat punya nilai-nilai toleransi yang tinggi. Ya. Mereka menghargai bahwa negara ini memiliki 4 pilar kebangsaan, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh kita membalas-membalas sampai juga merugikan saudara kita. Orang-orang ini nggak tahu menau, ya. Orang-orang ini juga saya yakin belum tentu setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Jadi ya nggak usahlah kita melakukan hal seperti itu, nggak baik, Pak. Iya, karena kan nanti justru cenderung merugikan masyarakat Padang sendiri yang istilahnya secara ini kan mereka senang merantau di mana-mana loh, mereka ada orang Padang ini kan. Kalau dia membuat eksklusifme seperti ini, artinya kalau orang membalas seperti eksklusif, ini Pak Abbas ini yang harusnya banyak membuat hal-hal yang kontroversi loh. Wah, seorang Abbas itu. Dia yang harusnya, dia yang bermasalah kok jadi orang yang jadi ikut masalah gitu. Kalau menurut saya ya, gitu ya. Oke teman-teman lain ada ini nggak? Mungkin sebelum ke teman-teman, saya mau tanya lagi untuk pastiin lagi nih ke Pak Pengacara. Pak Pengacara, misalnya nih ya, saya buat restoran Padang ini kan market bagus nih. Saya nggak namain restoran Padang. Kemudian saya juga nggak menamain Babi Ambo atau bahasa-bahasa Minang ke sana. Mungkin saya pakai nama daerah saya. Misalnya Bokekku misalnya. Terus misalnya saya nggak pakai istilah nasi Padang. Tetapi isinya rendang, kemudian model-model penyajiannya seperti nasi Padang. Itu ada unsur pidana nggak kira-kira? Kalau menurut Pak Pengacara. Ya sudah pasti enggak lah Pak. Kayak gini contoh deh. Rica itu kan Manado punya ya Pak Emen ya? Iya betul. Nah, faktanya bumbu rica-rica itu dipakai di semua suku, Pak. Apakah kalau disalahgunakan, ya, itu menjadi suatu bentuk dari perbuatan pidana? Ya enggak, Pak. Ya. Betul. Iya. Yang jadi pidana itu adalah kalau kita membuat suatu tindakan, ya, yang melanggar hak orang lain. Dalam hal gini, kita tahu orang Islam tidak boleh makan babi, ya. Tapi karena kita jahat, kita ingin memusrikan atau memurtadkan mereka versinya UAS ya. Kita jual daging babi kepada mereka tapi kita bilang itu daging sapi. Itu yang perbuatan pidana PMN itu nggak boleh. Kalau ada yang terjadi seperti itu saya setuju orang tersebut harus dipidana karena dia jahat. Nah, tapi kalau kita membuat suatu makanan yang dikenal ya, yang dikenal oleh orang lain
bukan dari budaya kita, lalu kita modifikasi dan kita buat menjadi makanan yang kita sesuaikan dengan selera kita, bukan pidana, Pak Emen. Oke. Oke ya, ini pernyataan jelas sekali ya teman-temannya, sangat dipahami lah Pak. Cuman terkadang kembali ke Pak Helboy lagi nih, ketika itu sudah misalnya sekarang dianggap meresahkan masyarakat karena ada kehebohan seperti ini, apakah inisiator yang Pak siapa tadi, Pak S ya, Pak S itu yang pertama kali membuat ide nasi padang babi ini kira-kira dihukum nggak dengan pasal membuat keresahan seperti yang terjadi ke saudara kita itu, Pak? Gimana nih? Itu yang kita takutkan. Sebentar Pak Helboy, kita tanya Pak pengacara dulu, baru nanti Pak Helboy. Silakan Pak. Iya, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dengan menerbitkan berita itu kan ada di pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2. Yang bedanya adalah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Ya. Nah, di mana dia menyiarkannya? Orang dia jualan kok, bukan menyiarkan berita. Itu yang pertama. Yang kedua, emang dia berniat? Kan enggak, orang dia mau dagang. Yang ketiga, apa keonarannya Pak? Sampai sekarang tidak ada huru hara, tidak ada bakar-membakar karena perbuatannya tersebut. Jadi, tidak ada itu. Iya. Saudara kita juga kan nggak ada keonaran, nggak ada yang dibakar-bakar, tiba-tiba kok ini kan. Tiba-tiba dijatuhin pasal itu, itulah jadi masalah. Jadi saya pikir tidak tepat. Yang tepat adalah diarahkan saja kalau memang masyarakat Minang keberatan, sampaikan saja keberatan secara formal ya, bahwa jangan campur adukan budaya kami dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Biar selesai permasalahan itu. Gitu loh. Karena tidak diperbolehkan oleh si pemegang budaya. Nah, sama seperti kasus yang pernah terjadi itu Coki Pardede sama siapa namanya? Yang orang Madura itu loh. Tretan Muslim ya. Yang dilakukan mereka itu lebih parah, Pak Emen. Kalau kita kaitkan dengan pola pikir sempit orang-orang ini. Walaupun saya juga tidak sependapat bahwa itu perbuatan pidana. Gitu loh. Tapi itu lebih ngeri gitu. Lebih ngeri daripada apa yang dilakukan oleh si Pak S ini. Jadi saya pikir kita harus mulai belajar ya, jangan terlalu gampang baper lah. Kalaupun memang tidak setuju, gak usah dipidana. Sampaikan aja bahwa memang tidak diperbolehkan. Jangan campur adukan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak ada unsur pidana, jangan dipaksakan. Jadi terkesan kita ini seperti mayoritas yang mau mengekang kebebasan. Sekarang mungkin kita berpikir bahwa hal tersebut baik ya. Cuma lambat laun anak-anak muda ini akan merasa jijik melihat pola perilaku orang-orang tua seperti itu. Saya sudah lihat di bawah ya. Saya sudah lihat di bawah. Banyak yang mulai jijik melihat pola pikir saya bilang ya otoriter dalam dunia bersosmed ataupun otoriter dalam kekuasaan. Lama-lama kalian akan ditinggalkan nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke, mantap Pak pengacara. Pak Helboy, apa yang mau ditanggapi tadi? Silakan. Oke, Pak Helboy nggak dengar ya. Teman-teman, ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum nanti kita mau closing? Masih ada yang mau disampaikan terkait dengan topik ini, Pak Sijin, Al Kadrun, Pak Stanley? Saya mau nanya nih, kalau zaman dulu Om, orang Padang itu banyak loh sekolah luar negeri. Apa sekarang udah nggak ada kali ya? Makanya di daerahnya jadi begini gitu loh. Aneh ini. Terus kata Ambo ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti kan bukan bahasa orang Minang aja. Ya. Pasti, Bapak udah cek pasti. Udah, saya. Berarti sudah jadi unsur serapan ya, udah nggak milik orang Padang lagi. Betul. Ada 17 arti. Jadi mereka kalau mungkin kalau mungkin mereka orang Padang itu harus mulai kalau ada penemuan tuh di semua kalau perlu. Jadi nggak ada kesalahan kayak begini gitu loh. Lanjut Pak. Ya. Ini informasi yang bagus juga ya, bahwa kata Ambo itu tadi sudah menjadi unsur serapan dalam bahasa Indonesia ya.
Kalau Pak Stanley yakin pasti ini satu hal yang bagus juga. Mudah-mudahan orang-orang semakin terbuka pemikirannya. Oke, yang lain ada kira-kira tambahan? Iya, bisa saya tambah sedikit, Pak. Silakan Pak Tarsan. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, Pak ya, ini yang melarang orang berjualan, ini saya kira dia sudah melanggar hukum itu, Pak. Melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Kalau dia tidak berusaha begini, dia mau makan apa, kan begitu, Pak. Terkait sama siapa MUI tadi itu Anwar Abbas, seharusnya Anwar Abbas ini dipidanakan. Iya, karena bahasa Anwar Abbas ini mengandung unsur pemecah belah bangsa. Kalau dia yang membuat keonaran ya. Sering-sering dia pernyataan dia itu sering membuat keonaran malah menurut saya. Harusnya dia ini dipidanakan. Pak, Anwar Abbas ini orang Padang ya? Iya Pak, betul. Oh dia orang Padang ya. Oke. Jadi ada ini kan orang orang berjualan Pak. Orang berusaha, orang bekerja. Jadi kalau ada orang melarang orang untuk berusaha, melarang orang untuk bekerja, itu saya kira itu melanggar hak asasi manusia, Pak. Jadi yang melaporkan orang ini ke kepolisian atau dipolisikan, yang memolisikan ini yang harus dipolisikan, Pak, yang harus ditangkap dan dipenjara. Yang kasihan karyawan-karyawannya, pasti kan dia punya karyawan juga, pelayan, kemudian koki di belakang, kemudian ini kan pasti ada pelayannya juga. Tapi coba dulu kita tanya sama Bapak Hakim ini, apakah orang ini tidak melanggar hak asasi manusia? Pak Step tadi. Usul aja lah. Usul, bikin perda pelarangan pembangunan rumah makan Padang. Nggak boleh. Rumah makan Padang hanya boleh di daerah Padang aja. Di luar Padang nggak boleh. Saya suka nasi Padang, Pak. Nanti kalau nggak boleh dibuka di tempat lain, saya nggak bisa makan nasi Padang. Iya, Pak. Itu. Saya juga suka nasi Padang ini, Pak. Ya. Loh. Coba kalau kita jeli masuk rumah makan Padang, itu masakannya tuh dipanas-panasin terus loh. Nggak ada yang segar. Itu saya pernah makan di warung Padang, rumah makan sederhana yang katanya sudah terkenal itu sudah berulat dagingnya karena dipanas-panasin terus. Nggak ada yang segar. Yang segar cuma sayur, tapi kalau bangsanya ikan, daging itu udah dipanas-panasin terus itu. Omong kosong ya itu. Soalnya pakai santan, Pak. Setengah hari juga basi, makanya harus dipanasin. Itu rendang, Pak ya. Makin dipanasin makin enak, Pak. Kalau menurut Pak pengacara ini, orang yang melarang ini, Pak, apa tidak melanggar hak asasi manusia ini, Pak? Enggak, Pak. Sebagai yang tahu hukum gitu, Pak. Jadi gini, kenapa saya bilang tidak? Karena kan dia menafsirkan budayanya ya, budaya dan juga adat istiadat yang dia percayai. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu kalau saya tanpa ada angin, tanpa hujan merampas kemerdekaan Bapak ya, seperti yang terjadi ya, seperti yang terjadi Pak KC itu dikasih makan feses itu melanggar hak asasi manusia. Digebugin, disiksa di dalam rutan itu melanggar hak asasi manusia. Baru tahu saya dengar itu melanggar manusia. Siapa yang bilang itu? Wah, ini ada aja nih Pak. Iya Pak, tapi ini kan melanggar juga ini Pak. Mengambil kemerdekaan orang itu juga Pak. Buat sih orang itu perlu hidup juga Pak. Tidak bisa seperti itu ya Pak, karena ya itu saya bilang tadi ini berhubungan dengan masing-masing perspektif dari adat istiadat itu sendiri dan juga kebetulan ada tafsir dari mereka terhadap adat istiadat yang disesuaikan dengan mata pencarian orang lain. Gini Pak, sebetulnya gini loh Pak. Gini Pak, kalau menurut saya Padang itu bukan ras, bukan suku Pak. Padang itu nama kota. Dari mana kalimat kota Padang bisa dikait-kaitkan dengan agama, dikait-kaitkan dengan segala macam? Nggak ada. Padang itu nama kota sama seperti Manado, nama kota. Sama seperti Jakarta, nama kota. Nggak ada urusannya dengan agama.
Betul, betul. Itu loh. Yang saya tadi coba klarifikasi adalah terhadap indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Saya pikir itu tidak ada. Nah, kalau untuk menggunakan kata padang itu saya setuju bahwa padang itu bisa diartikan banyak. Padang gurun, ya kan? Padang rumput. Ibadah padang. Banyak. Iya. Ibadah padang. Karena kan sebenarnya padang itu kalau arti dari secara tafsir bahasa Indonesia adalah hamparan luas, ya. Hamparan luas. Jadi kalau daerah luas itu bisa dibilang dengan padang, makanya padang pasir, padang rumput, seperti itu, Pak. Jadi memang bahasa itu tidak boleh diidentikan dengan agama. Itu yang bikin orang sekarang itu, ya mohon maaf ya, jadi mabuk agama gitu loh, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena ketika ada penerbangan ke Israel itu kan di Jordania, kalau nggak salah sempat ada transit, itu ketika pramugarinya menyampaikan dalam bahasa Arab petunjuk untuk segera landing, itu orang-orang banyak yang mengatakan amin. Nah, inilah akhirnya yang membuat kita terkesan jadi aneh ya. Padahal rata-rata orang Indonesia sekarang sudah memiliki pendidikan yang lumayan cukup tinggi di atas SMA. Tapi jika yang dibahas itu agama, seakan-akan hilang itu semua. Itu mungkin, Pak. Oke, jelas. Gini, ya, Pak. ya. Bentar, Pak. Sama seperti kalau kita bilang rumah makan Danau Toba. Apakah itu identik dengan rumah makan Batak? Kan tidak. Bukan Rumah gitu, makan Pak. Padang Saya bukan penjelasan tidak Pak. identik. Maksudnya memang yang Bapak jelaskan itu betul. Cuman dia memiliki hak juga, punya standing ini ya, sandaran hukumnya, yakni mengenai interpretasi dia tadi. Jadi nggak ada salah, dia tidak melanggar hukum kalau dia menuntut dalam hal menuntut hukum tadi gitu, Pak. Itu loh, Pak. Tetapi nanti ketika pembuktiannya apa yang Pak Al-Qadrun jelaskan itu benar. Ujung-ujungnya dia tidak bisa menuntut sesuai dengan kemauannya dia gitu. Gitu ya Pak pengacara ya? Betul Pak Iman. 100% seperti itu. Ya gitu Pak Qadrun ya. Jadi dia tetap memiliki hak untuk menuntut, tetapi apa yang dia tuntut itu belum tentu menjadi sebuah kebenaran bukti hukum yang dilanggar gitu. Gitu Pak Qadrun. Enggak, artinya kan mereka kan merasa interpretasi mereka yang paling benar. Tapi kalau dari sudut kalimat, sudut bahasa, yang kita coba ya, di dalam sidang pengadilan biasanya diminta ahli bahasa, ya kan? Supaya bisa mengartikan bahasa itu dengan sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat. Contoh, rumah makan Medan. Tapi yang jualan orang Jawa. Itu kan hanya kata aja. Sama seperti rumah makan Padang. Apakah Padang itu konotasinya suku atau agama? Sehingga dia harus sangat diistimewakan. Atau dia disakralkan. Kan tidak, Padang itu kan nama kota. Betul. Nanti kalau digali semua seperti itu, apa yang Pak Qadrun katakan betul. Cuman dalam hal setiap orang kan punya interpretasi beda-beda, Pak. Mereka mungkin memiliki interpretasi yang tadi isi otaknya itu, Pak, isi otaknya udah minus semua, Pak. Iya, tapi Pak Emen, kita kan tidak boleh memaksakan kehendak bahwa interpretasi saya yang paling benar, kan tidak boleh. Ya, makanya mungkin dia melaporkan boleh, tetapi ketika kan di polisi kan berkas laporan masuk itu kan ada berjenjang kan? Ada peninjauan awal. Nah mungkin di tahap peninjauan awal sudah ditolak gitu Pak laporannya. Iya Pak. Artinya gini Pak, akhirnya terjadi kegaduhan yang ditimbulkan oleh kebodohan Pak. Iya. Tetapi kalau sampai polisi masuk sampai pada saat tindak penyidikan, wah itu udah terlalu juga Pak polisi itu misalnya. Nah ya itu. Kan polisi kan mengakomodir keinginan para orang-orang goblok ini. Ya kan? Mereka polisi dan Satpol PP mendatangi rumah yang bersangkutan. Ya benar saya katakan. Polisi nggak sebodoh gitu, Pak. Iya, artinya polisi bukan sebodoh itu. Polisi mengakomodir manusia-manusia bodoh ini, Pak. Seharusnya ketika ada laporan polisi tinggal jawab.
Itu kan dianalisis nggak langsung, tiba-tiba polisi dan Satpol PP langsung geruduk rumah yang jualan ini kan di beritanya, begitu ada laporan. Kejadiannya juga. Iya, begitu. Ada apa yang laporannya, begitu ada laporan langsung polisi dan Satpol PP geruduk rumah yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana rumah itu tutup. Itu dan Pak Lurah udah parah juga itu, betul. Itu ya, sudah... Pak Lurah sudah bilang, lurahnya bilang bahwa ini sudah sekian tahun tidak operasi. Gitu loh. Tapi si pemilik penjual ini tetap, pedagang ini tetap dibawa ke kantor polsek, Pak. Wah, ya itulah. Ini kan makanya saya bilang polisi mengakomodir ide orang-orang goblok. Mending Pak Kapolri itu harusnya gimana ya kalau seandainya polisi udah kayak begitu. Aduh. Makanya jadi heboh, Pak. Makanya jadi viral, jadi heboh. Iya. Oke. Gimana Pak pengacara? Rupanya ada kasus seperti itu, rupanya kejadian polisi menanggapi laporan itu dengan serius gitunya. Padahal kalau menurut saya sih ketika dia masuk pada pelaporan, dia pada saat peninjauan berkas laporan aja dia sudah harus tolak dong. Kalau seandainya polisi memang terlatih dalam penyidikan kan? Gimana Pak pengacara? Dari berita yang saya ikuti di media online ya, memang tidak ada proses penyidikan ya terhadap kasus ini. Yang ada itu adalah benar tadi kata Pak ini ya, Al-Kadrun, bahwa si pemilik ini dibawa datang ke kantor polisi. Nah, tugas polisi sebenarnya memang harusnya tidak perlu ikut campur. Nah, cuman karena si pemilik ini sudah dibawa, nah memang akhirnya di luar dari tanggung jawab polisi mencoba untuk melakukan penelusuran dan mediasi, ya. Nah, cuman memang terkesan jadi sepertinya ramai karena polisi terkesan ikut campur. Nah, namun polisi itu memberikan rilis bahwa tidak ada unsur pidana dari si pemilik warung makanan tersebut, ya. Saya juga sempat membaca berita terkait hal ini disuarakan oleh anggota DPRD dari Dapil Jakarta Utara, kalau nggak salah dari Cilincing itu ya Pak Joni atau Gilbert Simanjuntak, dia murka. Kenapa kok hal sepele seperti ini sampai harus melibatkan kedinasan dari DKI, perangkat kerja seperti lurah dan juga camat dan juga Satpol PP. Dia jualan di sistem daring. Silakan saja komplain ke platformnya. Kenapa mesti dibawa-bawa ke ranah dunia real? Karena di dalam platform tersebut juga yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa produk yang dijual itu produk non halal. Nah, makanya saya pikir ini akhirnya jadi offside ini orang-orang ini dan dinas-dinas ini. Saya lebih setuju begini aja, Pak S ya. Kalau beliau nanti ataupun Anda tidak suka dengan perlakuan mereka, ayo Pak, kita gabung Pak. Bapak nanti kita bela, kita gugat aja Pak. Iya. Perilaku orang-orang ini. Harusnya itu tidak dibenarkan. Balik negara juga. tidak boleh ikut campur terhadap hal-hal yang sifatnya masih ambigu. 0-0 Pak. Ya hak dia loh Pak Helboy, bukan masalah 0-0 ya, tapi ya, memang 0-0 itu tanpa biaya gitu. Kalau menang itu nantilah itu bicara kayak gitu Pak Helboy. Ini bicara hak masalah hak menggugat ini Pak. Mungkin kalau Bapak Sergio itu mendengar ya, misalnya siaran ini sampai ke Pak Sergio, harusnya dia punya hak untuk gugat balik loh. Kalau sampai Pak Al-Kadrun katakan kasus ke sana. Akhirnya Pak Emen, masalah perizinan juga diributin. Katanya yang jualan Sergio ini tidak punya izin. Padahal dia jualan online. Pertanyaannya, emang bisnis online yang dilakukan oleh perorangan itu punya izin nggak? Nggak ada Pak. Ini yang sekarang diributkan bahwa si Sergio ini tidak memiliki izin. Kalau mau izin harusnya ada izin walaupun online. Iya, contoh gini Pak. Contoh gini Pak. Tapi kan ada kalau mau dicari semua orang tuh 80% nggak melakukan itu. Ya betul. Makanya gini Pak
masa sekarang ada orang jualan makanan, bikin kue, kemudian dijual lewat online. Pertanyaannya, apakah dia ngurus izin? Enggak, Pak. Iya kan? Iya. Ada orang pinter masak, ibu-ibu pinter bikin kue. Gimana Nanti cara kalau jualnya? Karena dia tidak punya warung. Ya habis lewat bisa online. berkembang, dia harus mengurus izin memang. Ada Nah, ini. Nah ini Tapi masalahnya yang dipersoalkan dari Pak Sergio ini adalah larinya ke perizinan, Pak. nah itu udah Yang dicari aneh. aja itu. Dicari-cari alasannya. Kalau dicek semua orang yang jualan online itu, ya mungkin 80% saya bisa jamin nggak ada izin gitu. Ini channel ya tutup ini channel ya tutup ini. Dia nggak punya izin. Oke, sebentar kita mau tanya Pak Ustadz Garnet dulu nih. Pak Ustadz Garnet, gimana Pak pendapat Bapak Ustadz Garnet nih? Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih ya. Sebenarnya inilah halal haram, ya kan? Apakah Padang itu memang keseluruhan dari Padang itu adalah Islam? Itu yang jadi masalah. Ya, padahal orang Padang bukan seluruhnya orang Islam atau yang beragama Islam. Seperti ada yang marga-marga Caryago itu kan bukan Islam. Banyak ya. Banyak yang marga Caryago yang Pak Garnet suaranya hilang Pak. Teman-teman, suara Pak Garnet nggak kedengaran ya? Gak ada. Oke Pak Hilang Garnet. Pak, hilang. Aduh sayang sekali nih Pak Garnet nih, padahal bisa mencerahkan juga nih. Hilang Pak. nggak bisa itu, ya. Kalau kenyang memang nggak bisa dimakan, tapi kalau dalam keadaan lapar boleh. Itu di kes 5 ayat 3. Lalu di kes 5 ayat 5-nya apa dibilang? Pada hari ini aku halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan yang disembelih oleh diberi akibat itu ayat itu. Siapa yang bilang apa? Haram. Dan saya sendiri ya, jujur saja, saya ini tinggal di daerah yang katakanlah yang mayoritas Islam, ya kan? Mereka mau makannya. Cuman mereka kadang-kadang seperti yang saya lihat ya, kadang-kadang mereka setelah selesai makan, tangannya ini dicuci sampai beberapa kali, entah apalah, digosok lagi ke pasir. Bodoh kali kau pikir. Saya udah lihat sendiri. Apalagi kalau yang dari apa? Dari apa ya? Dari Kalimantan Barat. Pernah dulu di sini apa itu ya kan? Brimob yang namanya? Bawa kendali operasi. Jadi mereka itu datang sini makan semua rame-rame makan di pesta. Lalu ketika saya tanyakan siapa yang bilang itu kan daging babi, saya bilang. Emang kenapa kalau daging babi? Itu kan haram, saya bilang. Siapa yang bilang haram? Itu kan untuk ustadz itu yang haram katanya. Kalau untuk kami mana ada haram itu. Kalau ada brimob atau tentara yang mengatakan babi halal, haram, itu munafik itu kata mereka. Itu sama saya. Itu mereka sudah bilang semua apa? Mereka itu rame-rame ketika ada pesta di sini kan di pinggir jalan. Semua ketika orang itu apa sedang apa pawai, mereka makan rame-rame di pesta. Tak ada yang apa yang komplit. Nah, jadi kalau tentang halal haramnya ini dan masalah perizinan itu kan alasan-alasan yang diada-adakan saja itu. Jadi cuman ya itulah kalau karena otak mereka ini kan sudah didoktrin dari mulai kecil
dikatakan haram, haram, haram. Tapi nggak pernah dibaca itu Al-Maidah ayat 5-nya. Nggak pernah. Atau ayat 3-nya tapi kalimat terakhirnya nggak pernah itu dibacakan itu. Jarang itu dibacakan. Baru-baru ini saja si Somad itu membacakan yang terakhirnya. Kalau terpaksa daripada mati katanya. Nggak ada di situ dibikin dalam kalau mau mati. Kalau nggak ada lagi makanan, kalau lapar. Itu yang kata-kata terakhir di situ. Tapi kalau udah sedang kenyang memang nggak boleh. Jadi tentang hal ini ya, gimana lah mereka ini, kita lihat aja lah sebenarnya mereka itu banyak artinya dibelokkan itu arti makna-makna yang di dalam kitab suci mereka itu. Dibelokkan itu, makanya banyak tanda kurung. Apa fungsinya itu? Padahal dalam bahasa aslinya itu nggak ada tanda kurung. Semua dikurung-kurung. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz Garnet ya. Mudah-mudahan ini dipahami juga oleh mereka nih. Oke, teman-teman ada yang lain kira-kira yang mau disampaikan? Pak Emen, saya boleh closing statement, mau pamit? Ya, silakan Pak pengacara untuk pengacaraan statementnya. Untuk closing, ya. Silakan. Terima kasih Pak Emen dan teman-teman dan juga yang menonton. Kita harus bangga ya jadi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk ya, sesuai dengan dasar-dasar dari 4 pilar tersebut. Jadi menurut saya Pak Emen ya, konsekuensi logis dari penyatuan negara Indonesia ini ya adalah adanya alkulturasi budaya ya. Yes, betul. Di Bali sapi itu disakralkan Pak Emen. Ya. Oh iya. Tapi datang orang Padang bukan nasi Padang jualan rendang. Baru 2 minggu lalu saya ke Bali, saya makan sapi di Bali. Sapinya sapi rendang di nasi Padang. Mereka nggak marah-marah Pak Emen. Iya, betul-betul. Di India boleh nggak ya? Bukan nasi Padang rendang di sana? Kalau India bukan otoritas saya karena mereka bukan satu bangsa sama saya. Jadi mereka memutus perkara sesuai dengan keyakinan mereka dan nilai-nilai kebudayaan India. Lalu di NTT kita tahu bahwa ada yang namanya sei. Sei itu babi asap. Faktanya di Bogor, waktu saya sidang di Pengadilan Negeri Bogor, di depannya itu ditulis sei sapi. Orang NTT nggak marah. Lalu yang lebih parah lagi, orang-orang Tionghoa atau orang-orang Chinese yang ada di Indonesia, ya, yang sudah menjadi warga negara Indonesia, harusnya marah juga ketika bakwan, bakso, bakmi, ya. Bak itu kan kalau kata Pak Kardun itu kan ya, dan memang itu fakta bahwa itu adalah babi. Tapi diganti semua, jadi sapi, jadi ayam, jadi udang, nggak ada yang marah-marah. Jadi, ayolah kita ini tujuannya apa sih bernegara? Mau menang sendiri atau mau menang sama-sama gitu sebagai satu kepalan tangan seperti satu bangsa ya. Ketika kita menonton bola Indonesia main, semuanya kompak, senang. Semuanya girang ketika ada salah satu pemain yang mencetak gol dan akhirnya menang. Nah, masa semangat nasionalisme kita cuma hanya sebatas pada saat menonton bola dan nonton bulu tangkis, setelah itu masing-masing kita punya perspektif, kan nggak boleh begitu Pak Emen. Jadi kita itu harus saling toleran. Nggak boleh kita anti ataupun sedikit-sedikit mau mempidana orang karena ada ketersinggungan ataupun perjumpaan budaya. Kalau nggak suka, ya jangan kamu tarik kepada ujaran kebencian ataupun penodaan terhadap adat. Itu nggak boleh. Konsekuensi negara kita yang terjadi dan terbentuk karena untuk disatukan. Nah, yang lebih adil buat orang ini yang harus dianalisa adalah apakah ada niatan dari si Pak S ini ingin menjerumuskan orang Muslim untuk memakan babi. Nah, ini sudah terpatahkan. Polisi sebagai instrumen negara sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Dan saya juga sebagai orang yang paham hukum juga setuju. Kenapa tidak ada unsur pidana? Karena dia sudah melakukan suatu deklarasi ataupun disclaimer di dalam dagangannya bahwa jualannya mengandung babi. Ya sudah. Apalagi yang mau dipermasalahkan. Sekarang mau dipermasalahkan lagi karena ada kata bahasa Ambo. Berarti Ambo itu saya itu adalah Padang. Jadi ketika kata Ambo disandingkan dengan kata babi, berarti mohon maaf ya, daerah tersebut adalah babi.
ini kan akhirnya menjadi tafsir yang lebih ngaco gitu loh. Mencoba untuk membangun opini publik supaya orang ini dianggap bersalah sebelum adanya suatu peradilan. Jadi ya terhadap tokoh-tokoh bijak lah kalian. Ya, umur itu makin tua kan makin sebentar lagi menghadap kita ya. Jadi tinggalkanlah hal-hal yang positif, jangan tinggalkan hal-hal yang buruk. Lama-lama nanti saya curiga nih Pak Emen ya. Saya takutnya Indonesia ini nanti bakal banyak loh orang ateis kalau orang-orang seperti ini terus menggemakan suara-suara yang negatif. Mungkin itu Pak Emen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Thank you Pak pengacara untuk pencerahannya ya. Mudah-mudahan kalau Pak S dengar juga dan berniat untuk balik menuntut ya mungkin bisa hubungi Pak pengacara ya. Oke, thank you Pak untuk pencerahan dari segi hukum kita. Oke, teman-teman yang lain ada lagi untuk statement closing mau sampaikan? Ada yang baru masuk Pak Omnivora juga boleh silakan. Tapi sekalian closing penutup ya Pak ya. Baik, terima kasih. Saya Ya. hanya lihat judul lalu saya join. Sebelumnya sih saya setuju juga sih untuk tapi yang menentang ini kan mereka kan hanya menentang secara parsial ya. Maksudnya yang lain-lain oke saja. Ada ayam atau apa. Saya juga mau mendukung atau apa. Kalau saya kan membatasi diri secara lebih dalam, lebih spesifik. Ya. Jadi ya spesifik. Iya. Spesifik dan ya bagi mereka yang tidak mendukung Babi Ambo, mereka juga hanya parsial sih. Jadi bagi saya tidak sejalan dengan sikap yang ini yang masih sangat minoritas. Tapi ya kami sih meskipun dalam arti tertentu ya secara bisnis juga ya tidak bisa menentang ya namanya orang mencari nafkah dan membawakan bayar pajak juga kan lain-lain apa ya bagus juga ya daripada mencari nafkah dengan jalan yang tidak halal. Karena jujur pernah saya melakukan salah juga melangkah salah ucap juga ya. Secara pribadi saya pernah menolak tawaran produk tas apa waktu itu yang lewat di depan saya lalu saya mengatakan soal yang tidak semestinya kepadanya yang sudah berkeringat jerih payah lelah berjalan-jalan untuk menjual produknya tas dan macam-macam itu dari kulit. Akhirnya saya merasa aduh saya sudah salah ini salah juga ini kan namanya orang mau mencari nafkah ya. Ya kalau saya atau tidak setuju ya diam saja. Itu yang dia katakan. Kalau tidak mau membeli diam saja katanya. Ya saya tergelitik, saya tergugah. Ya jalan-jalan yang baik. Ya atau apa ya. Ketidaksetujuan atau edukasi yang baik ya dibuat dengan cara yang baik ya. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik bukan dengan jalan yang tajam dengan lidah tajam untuk orang-orang. Ya itu dari saya. Terima kasih sudah join. Oke, terima kasih Pak Omnivora ya. Harusnya dengan cara-cara elegan ya. Tapi nanti kalau saya buka restoran babi nasi padang di Manado, beli ya. Jadi customer ya. Janji ya Pak Omnivora ya. Nanti saya beli bumbunya. Kita buka di Tikala nanti. Oke. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan statement ininya? Teman-teman. Tambahan Pak, Pak Warren. Ya. Pertama, Padang itu di Kamus Bahasa Indonesia tidak menandakan sebuah daerah ataupun sebuah kota. Jadi ada kebebasan ya. Oke. Terus, tapi dengan kejadian ini, kita bisa melihat orang-orang seperti apa yang tidak suka. Ya. Karena lari-larinya kan nanti pemilu. Jadi kita bisa memilih nih wakil rakyat kayak gimana sih. Gitu kan. Nah, kadang kita juga bingung ya. Kalau saya lupa, babi itu kebanyakan ke Jakarta itu dari Lampung apa Bengkulu ya. Tapi kalau mereka sendiri bilang itu sapi pendek. Makanya halal.
Benar ini nggak bohong ya. Ya. Nggak ditop. Nah, kemudian Tapi pendek atau gajah pesek. Nah, kemudian hukum di Indonesia ini adalah hukum viral. Ketika itu viral, dari yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Tapi untunglah kalau kita melihat yang membuka rumah Padang ini orang yang legowo, ya. Kalau itu dipaksa meminta statement permintaan maaf, ini bisa masuk juga persekusi, termasuk yang ada di sosmed, gitu loh. Tapi ya sudahlah. Positifnya kita lihat orang-orang seperti apa itu kalau yang dalam pemerintahan yang pro dengan wah nggak boleh nih. Dan juga buat masyarakat Padang jangan selalu merasa kata Padang itu milikmu, kata Ambo itu milikmu juga. Enggak. Itu aja Pak. Makasih. Ya, karena dasarnya sudah masuk dalam, apalagi sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya itu sudah diresmikan sebagai unsur serapan ya, kata bahasa Indonesia dengan unsur serapan kan. Jadi nggak bisa klaim-klaim seperti itu lagi ya. Ini mudah-mudahan orang Padang yang komplain-komplain itu terbuka otaknya. Oke, teman-teman yang lain ada lagi, Pak Alkadun. Ada nih satu nih. Pak Alkadun dulu Pak Helboy ya, baru Pak Helboy. Tadi Pak Alkadun yang buka ini dulu speakernya. Silakan Pak Alkadun. Padang itu berasal dari bahasa Jawa, artinya terang. Padang itu bahasa Jawa. Kalau sekarang diklaim-klaim sama orang ini, Minangkabau. Padang, kalau Sumatera Barat Minangkabau. Kerbau, Minangkabau, pokoknya pakai bau. Itu baru sana. Tapi Padang itu serapan dari bahasa Jawa yang artinya terang. Terus Anwar Abbas. Ya sesuai dengan namanya Anwar. Sesuai dengan namanya An itu berasal dari bahasa Belanda, Jerman. An. Suka. An artinya suka. War, perang, bahasa Inggris. Jadi Anwar Abbas ini memang suka perang. Ribut yang tidak masalah pun dimasalahkan terus. Anwar, suka perang. Kemudian dia harusnya ya, teman-teman muslim jangan makan bakwan. Karena bak itu babi. Wan itu wan nabut. Panggilan laki-laki Islam. Dari Arab. Arab ya, jangan dipleset-plesetkan lagi. Laki-laki Islam dari Arab. Wan. Jadi silahkan aja artikan. Cuman persoalannya, bakwan yang dijual di Indonesia adalah bakwan yang tidak pakai spasi. Kalau pakai spasi ya silahkan aja artikan sendiri. Sama seperti yang sekarang. Babi ambu. Hotdog. Babi ambu. Tak pakai spasi. Itu harus diperjelas itu. Terima kasih. Iya, kalau hotdog Pak pakai spasi gimana? Boleh mereka makan Pak? Boleh. Mereka bilang kalau hotdog tidak pakai spasi karena itu hanya makanan, kata nama makanan. Itulah ambigunya mereka di situ. Kontrasepsi Pak ya. Oke, terima kasih Pak Alkadun ya. Saya rasa ini dari tadi jelas ya. Pak Helboy, silakan Pak Helboy. Ya, saya melihat dari sisi yang lain Pak ya. Sebenarnya Muslim itu memberikan kita warning ya, kepada minoritas, warning ya. Karena mereka katakan dengan ilmu yang dianggap bodoh aja ya, kita itu minoritas rontok giginya di lapangan ya. Tapi anehnya kalau bagian analisa kita paling jago dah ya. Paling jago dah analisa ya. Di YouTube udah paling jago kita dah ya. Tapi kalau di lapangan rontok giginya. Jadinya para minoritas kalau ada yang nyangkut ke kasus-kasus, jangan lu dengerin apa orang-orang ngomong ya, karena lu cuma dijadikan konten doang akhirnya ya. Karena terbukti di lapangan rontok gigi semua. Entah itu siapa di pengacara jadi tukang curhat jadinya akhirnya ya. Jadinya hati-hati ya. Kita jangan bersyukurlah gitu ya. Ini ada warning nih ya. Dengan yang bodoh aja kalah gigi rontok, apa yang maju yang pintar-pintar hancur. Bro Emen ya, warning nih.
Tapi Hati-hati. gini Pak Helboy, saya potong, sorry. Di satu sisi, tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau sikap-sikap seperti ini dimainkan terus, justru merugikan mereka, Pak. Orang-orang jadi skeptis dengan agama mereka sendiri. Lama-lama, saya pikir bukan ateis lah tadi. Mungkin Bapak itu tadi bilang ateis. Lama-lama orang-orang itu jadi agnostik loh, menurut saya. Karena skeptis dengan sikap-sikap mereka. Apa-apa mau dihubungkan dengan agama gitu, Pak Helboy. Satu sisi yang Pak Helboy bilang oke lah di lapangan seperti itu. Tetapi nanti kenyataannya itu akan ditinggalkan loh Pak Helboy. Itu loh Pak Helboy. Itu bisa terjadi Pak. Itu terjadi kalau orang itu mempunyai hati nurani yang bersih gitu ya. Tapi kalau yang bangsat-bangsat mana peduli? Kan nggak semua orang baik-baik kan? Ada yang senang orang ini susah. Ini orang susah, gue jadi objek sama gue kan, gue jadi proyek sama gue. Oke. Gitu aja Pak. Oke, itu pendapat dari Pak Helboy ya. Terima kasih Pak Helboy. Tapi itulah kenyataannya. Ya di lapangan seperti itu. Tapi ya tadi juga ada dampak sisi yang berbeda lagi nanti. Siapa lagi ada yang mau buat statement ini closing, teman-teman? Pak Garnet atau Pak Sijin, Pak Tarsan? Yang tadi belum buat statement closing. Kalau tidak ada lagi Pak Garnet, Pak Sijin, Pak Tarsan? Oke. Kok nggak mau terbuka mic ini? Ya. Lambat terbuka mic-nya, aduh. Silakan Pak Tarsan. Iya, kita ini kan sebagai warga negara Indonesia kan punya hak hidup, Pak. Kita punya kalau saya menjadi orang itu Pak, saya ikuti orang yang melaporkan itu Pak, saya ikuti. Saya akan bertanya sama orang itu, seandainya saya yang mendapatkan kasus itu, saya akan tanya, apakah Bapak sanggup menjamin keluarga saya seumur hidup? Itu karena kami satu keluarga punya hak hidup di dalam negara ini. Kita kan punya hak untuk berusaha, apapun itu usaha kita. Dan usaha kita itu pun tidak bisa disangkut pautkan dengan agama. Atau apapun itu. Karena kita punya hak hidup itu. Kalau dia mampu menjamin kita satu keluarga sampai anak cucu kita, oke. Boleh, tapi kalau mereka tidak sanggup, lalu alasan kamu apa melarang saya berusaha berjualan hal ini? Saya kan tidak berjualan kepada kalian, saya berjualan kepada sesama saya. Kan begitu Pak. Ya mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Ya. Seperti yang tambahi. Termasuk karyawan mereka Pak ya. Termasuk karyawan mereka betul, juga. Pak. Iya. Karyawan kan butuh makan juga. Kalau mungkin pengusahanya Pak Sergio itu masih oke lah. Tapi kalau karyawannya kan, aduh itu sangat disayangkan ya. Oke, terima kasih itu. Pak atas pendapatnya. Yang lain ada lagi? Pak Sijin, Pak Garnet? Kalau tidak ada saya mau close. Ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Hidup di kawasan Serigala itu memang berat, Pak. Jadi kalau saya punya masukan untuk kasusnya Pak S ini, baiknya pindah lokasi lah. Hubungi Pak Emen. Lebih baik buka di Manado. Di sana lebih bebas. Ya. Oke. Ya. Gitu dulu. Ya pasti Emen. tidak ada Satpol PP Manado yang akan geruduk gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk ininya. Jadi saya senang tadi ada informasi juga bahwa pihak kepolisian telah membuat pernyataan terakhir bahwa tidak ada unsur pelanggaran hukum ya. Jadi siapapun yang berkoar-koar ya kita anggap itu adalah justru setelah ada klarifikasi seperti itu justru mencari-cari masalah atau berusaha untuk memprovokasi masyarakat, akhirnya terjadi kerusuhan nantinya seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang ada di live chat, Pak Garnet, Pak Helboy, Pak Kadrun, Pak Stanley, Pak Tarsan, Pak Sijin, dan kawan-kawan yang tadi juga, Pak pengacara. Kemudian ada yang lainnya, teman-teman di live chat. Terima kasih, semoga acara ini bisa membuatkan pencerahan ya bagi kita.
dan kita semakin dewasa lah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini di Indonesia loh. Malu gitu, malu di negara kita. Seakan-akan kita ini orang-orangnya pikirannya itu kayak bukan cuman otaknya cuman berfungsi separuh, kurang dari separuh kalau menurut saya. Ya, jadi sadarlah orang-orang yang punya otak yang kurang dari separuh ini untuk bisa membenahin ya. Jangan karena agama itu semua dikait-kaitkan dengan agama. Lama-lama justru pemeluk kalian yang akan skeptis dan justru akan meninggalkan hal-hal karena mereka jadi muak, jadi skeptis dengan hal-hal kayak gini. Oke? Tuhan memberkati kita semua, teman-teman. Salam, salam kebajikan. Haleluya, amin. Ya, salam Pak Emen, salam.